Oke. Selamat malam Pak Sus Bandono yang luar biasa, yang selalu energik, selalu membantu Etuset Ngopi, selalu aktif juga. Nah, topik malam ini adalah hidup sehat dan bahagia di usia senja. Nah, ini sebuah topik sebetulnya yang kita harapkan adalah para pesertanya juga yang sudah hampir masuk ke usia senja atau mungkin sudah usia senja. Yang dalam paparannya nanti pada hidup sehat dan bahagia itu ada kiatnya, ternyata nggak cukup hanya sekedar oh makan bergizi ya, jangan jangan mager malas gerak, cukup ada olahraga. Ternyata untuk hidup sehat dan bahagia mungkin tidak cukup hanya sebatas itu. Nah, untuk itulah kita kita kehadiran oleh orang yang tepat sekali, ya, narasumber yang luar biasa, Pak Sus Bandono. Malam Pak Sus, terima kasih atas waktunya ya. Ini sharing kedua ya Pak Sus ya. Ini Ya, sharing kedua. selamat malam Pak Min. Ini sharing kedua ya Pak Sus Ya, ya di ya, Komite ya, Asim mendukung acara Etuset Ngopi. Baik Pak Sus, acara kita kan lebih ke arah dialog ya. ya. Kemudian ya kita interaksi saja. Buat Bapak Ibu semua yang hadir di sini pun silahkan siap-siap untuk bertanya setiap saat, ya bertanya setiap saat. Tidak ada tidak ada PowerPoint yang dipresentasikan, tetapi lebih ke arah pemaparan dan dialog saja. Nah, sebelum kita lari ke topik yang sesungguhnya, kira-kira Masus, kenapa sih topik ini sehat dan bahagia menjadi sebuah sebuah apa ya topik yang kita angkat lah malam ini, karena biasanya orang mengangkat topik itu lebih ke arah yang sangat-sangat umum ya, sangat umum artinya ya balancing of life gitu ya, hidup tuh balancing lah. Tapi kita sekarang fokus sehat dan bahagia. Nah, boleh sharing dulu kenapa topik ini diangkat Pak Sus? Ya, terima kasih Pak Mindiarto. Terima kasih semua yang hadir di sini, Pak Sugianto, Ibu Widianti, Ibu Lili. Selamat malam. Perkenalkan saya Susbandono. Mengapa saya memilih topik ini, hidup sehat dan bahagia di usia senja, atau orang juga sering mengatakan di lanjut usia, itu karena saya sendiri itu usia senja juga, Pak Min. Jadi saya mengamati dan saya menghayati bagaimana seorang yang lanjut usia. Eh, kebetulan saja, tapi saya mulai tertarik tentang ya bahasa kerennya itu gerontologi, ilmu yang mempelajari usia lanjut ya, orang-orang yang berusia lanjut. Saya Giren dulu gerontologi, jadi gerontologi. Kalau penyakit mengenai usia lanjut namanya geriatri. Ini sedikit berbeda. Jadi ada dokter spesialis geriatri. Tentunya ini kemudian menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Kenapa kok usia lanjut itu dikhususkan? Ada ilmunya. Ilmunya namanya gerontologi. Bahkan psikologi yang khusus menangani orang-orang tua disebut sebagai psikogerontologi. Jadi memang nampaknya ini istimewa. Juga ada dokter spesialis geriatri. Itu ada, bahkan sekarang ada rumah sakit khusus orang-orang tua, rumah sakit spesialis geriatri di Tajur di Bogor sana. Jadi oh jadi memang kemudian orang tua ini dianggap istimewa. Oke, itu latar belakangnya, Pak. Dan saya tertarik karena saya melihat, saya empati dengan mereka yang sudah sepuh, dan kemudian ada perlakuan-perlakuan yang tidak fair lah, patutnya lah, tidak sepatutnya gitu ya. ya tidak proporsional. Habis kamu tua sih gitu, nah, itu dianggap sebagai suatu. Habis kamu jelek sih, kira-kira seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Orang tua itu bukan karena dia pengen tua, tapi memang itu suatu keharusan dia untuk menjadi tua. Nah, kebetulan Pak Amin, kebetulan yang pertama ini, saya ada beberapa kebetulan. Kebetulan yang pertama itu, waktu itu saya ngambil kuliah S2 psikologi Ya. di UI, semester 2 atau 3, saya lupa tepatnya. Ini kami diharuskan membuat paper. Diharuskan membuat paper, dan saya mengambil, pada waktu itu saya masih muda.
Pada waktu itu saya belum lansia. Dan entah kenapa saya mengambil judul papernya itu adalah ini yang sekarang menjadi judul pada malam hari ini. Paper atau biasa disebut juga tugas minor. Judulnya adalah Hidup Sehat dan Bahagia di Usia Senja. Itu kebetulan yang pertama. Jadi saya sedikit melakukan penelitian mengenai orang-orang yang tua atau orang-orang dan orang-orang yang menjelang tua. Nanti sedikit saya beri gambaran apa hasil penelitian yang saya lakukan untuk menjadi tugas minor ini. Oke, mungkin kita batasi dulu, Pak Sus, pengertian senja ini boleh dibatasi usia berapa nih? Ya, ini bermacam-macam, Pak. Bermacam-macam definisi, tapi rasanya kita sepakat lah ya. Rasanya kita sepakat katakanlah usia pensiun dari katakanlah pegawai negeri itu 58. Kalau perusahaan-perusahaan swasta ada yang 55, 56. Kalau seorang guru besar itu 70, kalau dosen itu 65. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa usia tua, lansia, usia senja itu sesuatu hal yang tidak pasti. Jadi Anda boleh mengatakan bahwa saya masih muda meskipun saya sekarang sudah hampir 70 tahun. Tetapi juga ada orang yang mengatakan saya sudah tua nih padahal usianya baru 45 atau 50 tahun. Jadi sekali lagi relatif. Tetapi yang ingin kita bicarakan pada kesempatan malam ini adalah perlakuannya. Itu kebetulan perlakuan pribadi atau akibat keluarga. Perlakuan kepada orang-orang tua itu, perlakuan dari keluarga, dari masyarakat, dari negara. Eksternal ya, jadi eksternal faktor yang memperlakukan mengaruhi kita. Ya, itu karena itu pengaruhnya sangat besar, sangat besar. Saya masyarakat terutama, masyarakat dan negara. Saya ingin menceritakan mengenai kebetulan yang kedua. Kebetulan yang kedua, seminggu yang lalu saya ke Hong Kong. Ada suatu acara di Hong Kong. Saya memberi seminar pendek di Hong Kong kepada perusahaan Indonesia yang membuka cabang di Hong Kong. Jadi ada orang Indonesianya, ada orang Hong Kongnya. Yang menarik itu bukan seminarnya, Pak, karena seminarnya bicara mengenai organisasi dan leadership sebetulnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan orang tua. Tetapi yang menarik itu adalah masyarakat Hong Kong. Kenapa? Saya mendapat keistimewaan. Hong Kong itu salah satu yang istimewa menurut saya itu adalah MRT-nya. MRT-nya mirip-mirip Singapura. Dengan usia yang sudah lebih tua kalau nggak salah. Kalau saya lihat fisiknya. MRT-nya itu jaringannya begitu merata dan luas. Jadi saya mau kemana-mana itu bisa naik MRT. Terus istimewanya apa kepada orang tua? Tiket untuk naik MRT bagi orang di atas 60 itu hanya 2 Hong Kong dolar. Jadi kemanapun saya pergi, jauh dekat atau jauh sekali, itu hanya 2 Hong Kong dolar. Itu sekali trayek ya, sekali trip ya. Sekali trip. Jadi ada sebuah kartu kalau di sini e-money atau flash gitu ya. Itu namanya Octopus namanya. Jadi pada waktu membeli dia tanya kepada saya pada saya membeli dia tanya si petugasnya, Anda umur berapa? 65. Tanpa ditanya apapun. Mungkin karena wajah saya sudah mengendorse atau mengapprove bahwa saya memang usia senja, maka saya diberi maksimum kartu itu hanya 100 Hong Kong dolar. Kalau orang lain boleh beli sampai 500. Orang muda boleh beli sampai berapapun. Untuk orang tua hanya boleh sampai 100. Saya pikir, loh kenapa saya hanya dibatasi 100? Karena memang tarif untuk pergi, apakah itu MRT, apakah itu bis, kalau di sini seperti Transjakarta, itu memang hanya 2 dolar. Nah ini saya kebetulan dalam seminggu saya pergi 2 hari saya bersama-sama dengan anak saya yang masih muda. Dia ngiri. Ayah ini aku kena 38 dolar, ayah cuma kena 2 dolar. Nah, siapa suruh jadi anak muda? Pak Min harus dicatat di sini. Inilah sebetulnya perlakuan negara, masyarakat kepada orang tua yang membuat bagaimana peran orang tua itu menjadi naik. Ya sepele.
tiket kereta. Di Indonesia pun KAI, Anda kalau naik kereta ke Semarang, ke Jogja, ke Bandung dan sebagainya, kalau Anda lansia, itu Anda dapat diskon 25%. Jadi ini sebetulnya saya nggak tahu apakah ini penghargaan, apakah ini kasihan, apakah ini memberikan sebuah penghormatan kepada orang tua, saya tidak tahu. Tapi apapun, Pak Min dan teman-teman sekalian, harga spesial bagi orang tua ini membuat orang tua itu seperti saya menjadi sedikit pride-nya naik dibanding katakanlah anak saya. Yang Kereta ketika api Indonesia ya, kereta api Indonesia ya. enggak, di MRT di Hong Kong. Jadi ketika kami sama-sama pergi ke Disneyland dari kota, kami tidur di hotel di Hong Kong, naik kereta MRT, dia kena 38 Hong Kong dolar dan saya hanya kena 2 dolar. Jadi wah, jauh sekali kan, berapa? 19 kali lebih murah saya. Nah, saya ketawa-ketawa nih loh, saya lebih murah nih dari kamu. Jadi tidak selalu orang muda itu lebih baik daripada orang tua. Itu saya ini sangat psikologis, tetapi mempunyai makna yang mendalam. Yang kedua, ketika masuk ke Disneyland, tiket saya masuk ke Disneyland itu hanya kira-kira kalau di kurs ke rupiah itu 200 rupiah. 200.000 rupiah. Sementara anak saya yang sama-sama masuk pada hari yang sama, pada jam yang sama, dia kena kira-kira 1,6 juta. Jadi 1/8 harganya saya lebih murah. Tambah lagi saya merasa busung dada. Saya orang tua, tapi saya punya kelebihan. Apa? Saya masuk Disneyland, saya 1/8 kali lebih murah dibanding kamu. Ini kebetulan yang kedua. Kebetulan yang pertama, sekali lagi, saya pernah meneliti sedikit dan saya tertarik dengan gerontologi, meskipun saya sama sekali jauh dari ahli gerontologi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua itu adalah sekarang saya bicara mengenai tugas minor saya yang mengenai orang tua ini. Saya meneliti sebuah perusahaan. Ada sebuah perusahaan yang pegawainya kira-kira 9.000 orang. Cukup banyak menurut saya untuk sebuah perusahaan. Dan kemudian saya bagi, penelitian itu saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu adalah, saya sebut saja kelompok A, itu umur 48 sampai 53. Ya. Kenapa saya mengambil umur ini, nanti saya beritahu kenapanya. Kelompok B itu umur 54 sampai 58. Usia pensiun 58. Jadi kelompok A dan kelompok B itu adalah para pegawai yang masih bekerja. Produktif lah ya. Masih ya, saya nggak tahu produktivitasnya, tidak saya teliti, tapi mereka masih bekerja. Kelompok C itu usia 58 sampai 68. Ini sudah tidak bekerja, tapi mereka pensiunan. Jadi ada 3 kelompok yang saya teliti. Dan kenapa kok 48? Karena pada saat umur 48, pegawai di perusahaan itu diharuskan atau diperbolehkan, saya nggak tahu peraturannya, saya lupa. Itu diharuskan atau dibolehkan untuk mengikuti apa yang disebut sebagai kursus persiapan pensiun. Nah, oleh sebab itu angka 48 itu yang telah dianggap oleh perusahaan itu sebagai orang yang menjelang pensiun, itu saya ambil sebagai batas bawah. Oke? Sekarang bagaimana hasilnya? Kelompok A, usianya 48 sampai 53. Masih bekerja, mungkin masih produktif, tapi saya tidak sampai di angka produktivitasnya. Kelompok A, 48 sampai 53. Apa yang terjadi? Kesimpulan yang bisa diambil itu adalah, satu, mereka belum sadar bahwa suatu saat akan tua. Jadi umur 48 itu masih saya bilang masih huru-hara gitu ya. Masih senang-senang, gegap gempita bahwa tua itu wah nggak mungkin lah saya tua. Saya sekarang baru 48 kok. Kira-kira seperti itulah. Yang dikejar itu adalah uang. Jadi bagaimana saya mendapatkan uang, posisi, pangkat. Terus yang kemudian tidak punya pola spending. Tidak punya pola spending. Jadi pengeluaran itu tidak ada polanya. Nanti saya beritahu bedanya dengan orang yang umurnya sudah pensiun.
mereka tidak memikirkan investasi atau sedikit memikirkan investasi. Apalagi kalau penelitian itu saya lakukan sekarang, Pak Min, itu hasilnya lebih ekstrim lagi. Anak zaman sekarang, saya kasih contoh anak saya yang usianya saat ini 33 atau 34 begitu, dia sama sekali tidak memikirkan investasi. Kenapa? Kenapa kamu nggak nabung untuk membeli rumah? Dia mengatakan rumah kan kita tinggali sampai kita meninggal saja. Habis itu siapa yang akan memiliki rumah? Saya KO dijawab oleh anak saya seperti itu. Dan saya tidak bisa membantahnya. Padahal dulu ketika saya masih muda, 35, 40 dan 45 begitu, saya mikir gimana saya bisa beli rumah, bagaimana saya bisa investasi tanah dan sebagainya dan sebagainya. Dari waktu sudah berubah. Itulah pola pikir kelompok 48 sampai 53 yang saya sebut kelompok A. Bagaimana kelompok B? 54 tahun sampai 58 tahun. Mereka mulai khawatir masa depan. Wah, saya sebentar lagi pensiun nih, Pak. Saya sebentar lagi nggak ada gaji penghasilan tetap. Nah, mulai khawatir. Mulailah di dalam diri mereka itu apa yang kemudian saya identifikasi sebagai pra-post power syndrome. Belum post power syndrome karena mereka masih punya pekerjaan. Tetapi pra. Karena itu mulai khawatir. Mulai khawatir. Wah, sebentar saya perbaiki. Suara ada? Oke. Suara mereka terdengar ya, tadi? Ya, terdengar. terdengar ya. Tadi ada apa namanya chatting yang mengatakan suaranya kurang dekat. Bentar, Pak siapa tadi? Pak Ivan ya. Terima kasih Pak Ivan ya. Saya tidak karena tadi dicek itu bagus katanya suaranya. Sampai di saya bagus. Dari tadi bagus terus. Oke. Moga-moga sekarang membaik lah. Saya dekatkan ke mulut saya lah. Kelompok B ya, saya tadi sampai kelompok B umur 54 sampai 58. Mulai khawatir. Terjadi apa yang saya sebut sebagai pra-post power syndrome atau pre-post power syndrome. Jadi mulai waduh saya sebentar lagi pensiun, Pak. Meskipun mereka masih bekerja, tapi sudah mulai khawatir. Dia sudah membayangkan uang pensiun yang didapat tidak akan mencukupi dan dia akan menjalani hidup setelah pensiun menjadi lebih lama lagi. Nah, kelompok yang terakhir ini kelompok para pensiunan ini usianya 58 sampai 68 tahun yang saya teliti itu. Kira-kira sampai seusia saya sekarang lah kira-kira seperti itu. Itulah yang terjadi kegalauan dan terjadilah apa yang disebut sebagai post power syndrome. Kita sering mendengar istilah itu. Tetapi kita tidak tahu persisnya apa itu post power syndrome. Dan saya baru merasa, kebetulan saya pengamat gerontologi tadi, saya baru merasa, oh inilah yang disebut post power syndrome, itu ketika saya mengalami post power syndrome. Salah satu contoh, saya kebetulan mendapat pekerjaan formal, rutin, itu sampai umur 65 tahun. Jadi 3 tahun yang lalu saya baru pensiun secara formal dari sebuah kantor, dari sebuah perusahaan. 3 bulan pertama setelah saya pensiun, saya kalau pagi bangun 4:30 pagi, itu rasanya galau. Rasanya galau. Tidak tahu sebabnya apa. Mohon maaf, duit sih masih ada. Duit masih ada. Makan sih masih oke. Mobil masih punya. Saya bahkan masih punya sopir. Tapi saya galau. Entah apa sebabnya. Orang yang biasa bangun pagi jam 4:30 seperti saya, makan, mandi, olahraga, berdoa, dan kemudian saya berangkat ke kantor jam 6, setengah 7, ketemu orang, hahaha, dihormati karena kebetulan saya pangkatnya cukup tinggi pada waktu itu. Kemudian saya harus tiduran, golek, saya nggak ngerti harus apa. Itu yang menyebabkan saya galau.
Kemudian ada timbul was-was. Galau itu was-was juga. Kalau saya sakit gimana ya? Sementara asuransi yang mengcover medical insurance mulai menjauh. Preminya mulai mahal. Ini yang membuat galau. Beda ketika saya bekerja. Saya sakit kepala aja pergi ke rumah sakit Pondok Indah dan cari dokter yang terbaik dan termahal. Karena biaya kesehatan saya akan ditanggung 100% oleh kantor. Sekarang ya maksudnya umur 58 ketika 68 ketika 65 ketika saya pensiun itu mulai was-was. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya pernah memberi sebuah seminar di sebuah kantor ya. Kebetulan kantor polisi. Pangkatnya cukup tinggi, mereka persiapan pensiun. Seminarnya atau trainingnya itu mengenai persiapan pensiun. Hampir semua peserta itu wajahnya galau. Wajahnya mulai ada pra-post power syndrome. Saya mengatakan begini kepada bapak-bapak, ada 2 atau 3 ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kegalauan Anda itu bukan disebabkan karena nanti Anda tidak punya uang ketika Anda pensiun. Kegalauan Anda itu terjadi karena Anda tidak akan mendapat peran apapun ketika Anda pensiun dari kantor ini. Tolong digarisbawahi kata peran. Dan peran ini ingat Hong Kong dan PT KAI yang memberikan diskon, itu kemudian sedikit diberi tanda petik oleh pemerintah Hong Kong dalam bentuk diskon naik MRT dan diskon masuk Disneyland. Oleh sebab itu saya mengatakan bahwa harga murah untuk naik MRT di Hong Kong dan harga murah untuk masuk Disneyland di Hong Kong itu bukan sekedar duit. Saya bisa kok bayar masuk Disneyland 1,6 juta dan saya akan bayar juga kalau harganya segitu. Tetapi ketika saya dapat 200.000 rupiah saja dibanding anak saya yang 8 kali lebih mahal, maka kemudian ada sebuah kebanggaan yang ada di dalam diri saya. Inilah yang disebut peran. Nah, kembali ke kursus persiapan pensiun tadi. Peran itu kemudian menjadi was-was, menjadi barang atau hal yang was-was. Saya nanti ngapain? Saya sekalian tembak sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau hari ini Anda terakhir di kantor ini, semua orang kalau bertemu Anda di kantor ini memberikan hormat. Tetapi hari pertama Anda pensiun, Anda masuk ke kantor ini dan masih ada 1 orang yang memberi ucapan selamat pagi kepada Anda sudah beruntung. Itu yang membuat orang galau. Sekali lagi, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, uang itu penting buat para pensiunan, pasti. Saya dengar kalau pegawai negeri, TNI, Polri itu hanya mendapat kira-kira 1/4-nya dari gaji terakhir. Tetapi saya yakinlah mereka tidak akan kehabisan uang. Itulah yang diderita oleh kelompok C dari tugas minor saya. Umur 58 sampai 68 tahun. Galau, post power syndrome, merasa tidak ada gunanya, was-was, khawatir apa yang akan terjadi di depan. Lah, sekali lagi, tadi Pak Min mengatakan umur berapa? Umur itu relatif. Saya mengalaminya pada saat saya umur 65 tahun karena saya pensiun pada saat umur 65 tahun. Pensiun dalam arti saya berhenti bekerja secara formal. Tetapi kalau saya katakanlah berhenti bekerja secara formal di umur 58, maka kondisi itu akan terjadi pada saat itu. Kalau saya pensiunnya terjadi pada umur 70, kondisi itu akan terjadi pada saat saya umur 70. Tapi Oke, itu tidak boleh kita perdalam nih Pak Sus ini menarik sekali ya. Kebetulan ilustrasinya Pak Sus ini kan sebagai profesional lah ya. ya. Ada kegiatan. Bagaimana kalau seorang bisnismen yang autopilot, yang dia sendiri ya tinggal leha-leha, dia punya CEO yang menjalankan bisnisnya, kira-kira begitu ya.
ini apakah sama juga pengamatan ini atau agak berbeda, Pak Sus? Saya yakin sama, Pak. Saya yakin sama. Tetapi mungkin usianya akan lebih mundur. Karena begini Pak Min, saya dapat pepatah bagus. Semua yang ada di bawah langit itu tidak ada yang tak terbatas. Pak Min tahu, kenal kan, ingat ceritanya Pak Harto. Kurang hebat apa sih Pak Harto? Semua orang nyium tangannya dia, Pak. Tapi ketika hari ini dia mengundurkan jadi presiden, semua orang menghujat dia. Tidak ada yang tak terbatas. Tidak ada yang tak terbatas. Semuanya terbatas. Bahwa Pak Harto itu mengalaminya pada umur 70 sekian, saya umur 65, Pak X 55 atau ada yang 45, iya. Tapi sebetulnya kursus persiapan perkawinan yang di kantor yang saya teliti tadi, usianya 48, menurut saya itu masih kurang dini. Begitu Anda mulai bekerja pada umur 20, 22, 23, 24, atau 25, Anda harus sadar atau disadarkan bahwa one day, suatu saat, Anda akan mengalami apa yang dirasakan oleh kelompok C yang saya teliti. Itu kuncinya. Siapa saja. Siapa sih yang Maksud, apakah pemahaman ini hanya terfokus kepada yang pengertian power pose syndrome kah? Ya, sebetulnya post power syndrome itu luas, Pak. Ya, ya. Gejala yang dialami oleh saya, yang saya alami tadi adalah saya selama 3-6 bulan pertama itu bangun tidur tetap 4:30 jam 5 dan kemudian saya bingung. Saya galau, Pak. Saya galau. Gitu. Jadi itu tadi ketika saya ketemu anak buah saya atau mantan anak buah saya tepatnya, itu kemudian saya berbeda. Saya takut, khawatir bahwa mereka tidak akan menghormati saya lagi. Dan saya bukan khawatir, dan kenyataannya mereka tidak akan menuruti perintah saya lagi. Pengaruh saya terhadap dia sudah tidak ada. Dan ini tidak hanya kepada mantan anak buah saya saja, Pak. Tetangga-tetangga saya juga begitu. Ketika mereka tahu bahwa saya tiap jam 6, setengah 7 tidak lagi berangkat ke kantor, diantar oleh sopir, maka pandangan mereka akan berbeda. Oh, Sus Bandono, Pak Sus itu sekarang udah pensiun. Terus kemudian konotasinya di masyarakat, konotasinya adalah kalau pensiun itu ya sakit-sakitan, nggak punya uang, nggak punya peran, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, sebentar lagi meninggal dunia. Ini disadari atau tidak ada di dalam pikiran masyarakat. Itulah yang terjadi, Pak. Disadari atau tidak. Kalau Pak Min sekarang belum merasa seperti itu, beruntung sekali, Pak. Tapi jangan gegabah, Pak. Pada suatu titik Anda akan mengalami hal itu. Ya. Kapan saya nggak tahu, Tuhan yang tahu, Pak. Pak Sus, ini sebuah diskusi yang menarik ya. Tadi saya mempertanyakan bagaimana dengan orang-orang yang sebagai business owner lah, yang Ya. yang punya perusahaannya banyak, autopilot, dia ada CEO sana CEO sini lah, tinggal perintah doang kira-kira. Ya. Hanya membedakan kan waktunya saja ketika dia merasa sudah tak berdaya gitu. Kira-kira begitu ya. Iya. Lebih ke arah proudnya ya. Ya. Kekhawatiran dia itu kemudian semakin lama semakin besar, Pak. Ya, oke. Nah, bagaimana kalau hal ini terjadi kepada orang-orang yang agak sebaliknya, yang memiliki sebuah keterbatasan ilmu, keterbatasan kedudukan, jabatan, atau orang-orang yang betul-betul low end lah. Kira-kira begitu saya pensiun, apakah kekhawatirannya karena faktor ekonomi yang dominan? Waduh, manganopo sesok gitu loh. Dan kira-kira kan khawatirnya lebih ke arah ekonomi ya, bukan karena leadership power syndrome. Gimana nih? Saya tidak sepakat itu, Pak. Oh, enggak sepakat ya? Saya tidak sepakat, Pak. Karena begini, di dekat, tadi saya sudah cerita sama Pak Min, di dekat rumah saya itu ada sekolah Katolik gede, tingkatnya 4 kalau nggak salah. Ada salah satu guru. Dulu
itu guru dari anak-anak saya. Hmm. Kemudian dia pensiun, Pak. Oke. Sama, dia kemudian pensiun sama. Entah dari mana datangnya Pak Min, tiba-tiba dia itu mendapat seorang ART, bukan tiba-tiba lah, dia mendapat seorang ART yang pinter masak bakso, mie bakso itu loh Pak. Ya, ya, ya. ART. Ini pernah saya tulis dalam artikel yang saya bikin. Kalau Pak Min membaca artikel-artikel saya pernah memberi judul dalam salah satu artikel saya mengatakan begini. Pak Guru Slamet si tukang bakso. Nah, kemudian dia nggak tahu didorong dari mana. Istrinya, Bu Slamet itu masih bekerja sebagai guru sampai sekarang. Tapi Pak Slamet itu 5 tahun yang lalu dia sudah pensiun. Kemudian dia belajar, lihat si pembantunya, ART-nya itu untuk bikin mie bakso, bumbunya, ayamnya, bikin bakso. Dan kemudian dengan modal kira-kira 30 juta rupiah, dia bikin warung bakso. Dia setiap kali saya jalan pagi atau jalan sore, saya selalu lewat warung baksonya dia. Dan karena saya kenal baik, kemudian saya suka mampir. Apa yang terjadi? Suatu saat saya lewat sana, itu sepi, Pak. Dia sedang duduk termenung-menung gitu. Terus saya tanya, Pak Slamet, kalau pas sepi gini kenapa nggak tutup aja sih? Pak Slamet bisa istirahat. Saya sebetulnya mancing aja. Apa yang dijawab oleh dia? Pak Sus, saya ini jualan bakso itu bukan cari pelanggan, bukan cari uang. Saya itu menumpahkan kegemaran saya untuk mengolah bakso. Jadi dia buka setengah 8 pagi sampai tutup jam 9 malam. Tidak peduli apakah ada pembeli atau tidak. Hari ini kan puasa, ini kapan ya? Kemarin itu kan saya lewat di depan warung dia. Puasa lah kemarin ya. Ya, warung dia dan sepi. Jam 4, setengah 5 gitu sepi karena orang masih puasa. Dia tiduran gitu di bangku. Saya bilang, Pak, tutup aja. Kenapa sih, Pak? Saya mancing aja sebetulnya. Nanti Pak Sus, jam 6 kita akan ramai. Optimisme ini yang harus dimiliki, Pak. Optimisme. Tapi kalau apa yang seperti yang saya bilang tadi, ya benar juga ya, tutup aja. Siapa sih puasa-puasa mau makan bakso? Pulang dia. Selesai dia udah, selesai. Finish ya. Nah ini contoh-contoh ini, saya selalu membawa orang yang mempunyai pengalaman seperti saya, seperti yang dikatakan oleh Pak Min tadi. Datang ke warungnya Pak Slamet ini, itu lihatlah orang seperti Pak Slamet. Semuanya dikerjakan sendiri Pak. Mulai Killing bikin. time. Dia lebih ke arah killing time ya. Gimana Pak? Lebih ke arah killing time ya, bunuh waktu itu ya. Ya dia passion terhadap bakso itu kemudian tumbuh passion terhadap bakso. Pak Min tahu nggak apa yang saya kerjakan kalau saya sedang tidak ada kerjaan gitu. Killing time saya apa? Saya nulis Pak. Banyak orang yang bertanya kepada saya bagaimana Pak Sus bisa mendapatkan ide tulisan itu. Ya saya nggak bisa jawab ini pertanyaannya bagaimana itu. Pokoknya begitu duduk lagi nulis ya ngalir aja itu ya. Ya. Jadi saya senang sekali mendapat kesempatan untuk berbagi seperti ini Pak. Karena apa? Belum tentu loh Pak orang punya pemikiran kayak saya sekarang ini. Ya, setuju. Belum tentu ada 1 dari 10 orang yang punya pemikiran seperti saya sekarang. Anda sekarang boleh kaya raya, tapi it's not matter of money Pak. Ya. Sorry, saya ulangi ya. It's not a matter of money only. Money yes, tapi it's not. Pak Slamet itu ya cukup lah, dia tidak berlibur ke Hong Kong, tapi dia menekuni baksonya itu dengan sangat mencintai kegiatan ya. Ya. Oke. Jadi, nah ini saya tertrigger dan kemudian terpikir juga. Kita kan dialog nih ya, ngobrol pinter. Beberapa teman mungkin sering ngechat saya juga dan beberapa ketika bertemu Kopdar itu ngomong, Pak Amin ini luar biasa, maaf ya nih, Pak Amin ini luar biasa ya, konsistennya katanya bikin Zoom, bikin konten setiap hari yang nggak ada berhentinya. Dan terus terang saya merasa
itu pun bukan sesuatu effort yang saya anggap apa ya, membebani saya gitu loh. Ya, Saya bikin konten kan tiap hari, mungkin Pak Sus kalau terima ya, ya, terima, apa ya? terima. Saya Ya, terima, saya terima. Saya baca ya, dan saya baca, Pak. ya, ya. Teman-teman mengatakan ini luar biasa nih, kata setiap hari konsistensinya untuk bikin konten gitu. Oh, mungkin jawabannya ya ini Pak Sus ngomong. Ya, 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 itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kalau ada orang datang ke Pak Min, mbok saya diajari dong, nggak akan bisa Pak Min ngajari. Karena seperti Pak Slamet tadi, cinta dia kepada bakso, menggeluti bakso, itu tumbuh dengan sendirinya. Oh, Nah, problemanya adalah bagaimana caranya kita masing-masing orang itu bisa mendapatkan bakso, bisa mendapatkan konten, bisa mendapatkan tulisan seperti saya, bisa mendapatkan ada tetangga saya itu apa coba pelihara kambing. It doesn't make sense, Pak. Tapi kalau saya ditanya gimana dong Pak, saya mau dia nggak bisa lah diajari. Saya bisa sharing experience. Tetapi saya tidak bisa ngajari, copy paste, tetapi tidak bisa di copy paste ya. ya tidak bisa dicontek gitu, tidak bisa kalau saya sekarang bikin bakso kayak Pak Slamet bangkrut Pak pasti Pak. Kenapa? Karena begitu sepi saya pulang, begitu capek saya pulang gitu. Ya Itu karena tidak ada passion untuk membuat tidak bakso lah. ada ya, tidak mencintainya, tidak passion untuk itu. Kalau begitu saya terus terang hari ini terima kasih Pak Sus, terinspirasi dengan penjelasan Pak Sus sendiri. Memang kalau dari segi activity pasti saya juga tidak seaktif, seagresif dulu lah. Ya, Ya, ya. saya setuju itu dan memang. Tetapi kenapa saya relatif nih contohnya Zoom aja 4 tahun saya konsisten dan tidak berhenti nih Pak Zoom nih. Ya, ya, ya. Satu, kedua membuat konten ya, konten yang rutin daily itu ya, walaupun apakah itu 100% saya video atau metik dari video orang lain, diedit sedikit dan sebagainya. Dan yang kedua, saya terinspirasi adalah saya kan hobi masak nih. Ya, ya, ya. Konten-konten masakan selain berkuliner keluar menjadi konten, juga ya memasak, bikin makanan sendiri gitu. Ya, ya. Itu juga mungkin yang menjawab orang-orang 58 sampai 68 ini nih kira-kira begitu. Ya, ya, ya. Ya, itu memang misteri, Pak, misteri. Tapi sekali lagi kita tidak boleh berhenti untuk optimis. Nah, ini saya lanjutkan ya Pak Min ya. Ya. Ya, pertanyaannya yang penting ini nomor 2 ya, ini item kedua, mengapa lansia galau? Mengapa? Tadi sudah saya sebutkan, karena peran, ya, karena peran, tidak punya peran atau kurang peran. Di rumah anak-anak sudah pergi karena menikah dan punya rumah yang lain. Di masyarakat juga saya tidak bisa lagi jadi ketua RT atau saya tidak bisa lagi jaga malam. Perannya mulai berkurang atau bahkan kurang. Nah, di tahun 2045, Pak, sekarang ini kita mengalami apa yang disebut sebagai bonus demografi. Ya, ya. Bonus demografi itu adalah orang-orang di Indonesia ini yang usia produktif lebih banyak daripada orang-orang yang usia non produktif. Usia non produktif itu dari umur 0 sampai 15 dan dari umur 60 sampai katakanlah 90 tahun. Nah, hari ini orang-orang dengan usia produktif itu lebih banyak daripada orang-orang dengan usia non produktif. Tapi di tahun 2045 nanti yang disebut sebagai Indonesia Emas, 20% penduduk Indonesia itu lansia. Jadi kalau Pak, ya, jadi 1/5. Ironisnya, hanya 1 dari 8 lansia yang menerima pensiunan, yang menerima THT, tunjangan hari tua. 1 dari 8. Ya, biasanya dia pegawai negeri, pegawai BUMN, TNI, Polri, beberapa kantor swasta. Tapi kalau Anda dari awal itu menjadi katakanlah apa ya, tukang ojek lah, driver ojek. habis itu ya. Habis. Anda sakit hari ini, ya Anda tidak bisa nyopir lagi, selesai. Sopir taksi. Tewas lah, Ya. umur pendek. Nah, ini yang menurut saya pemerintah, negara itu harus turut campur. Tidak peduli dia dulu apa, jenderal kek, apakah swasta kek, apakah
sektor informal, ataukah pada saat dia lansia, negara harus menjamin hidup mereka. Plus fasilitas yang memungkinkan, seperti katakanlah transportasi, seperti misalnya kesehatan. Sekarang kan enggak, atau belum begitu mapan ya. Ini moga-moga ada yang mendengar himbauan saya. Ya, semoga di YouTube lah ya. Nanti kita diperluas ya. Ya. Nah, ini ada orang namanya Stansich namanya. Stansich itu adalah founder dari Acer Company. Dia mengatakan begini, you retired from your work, but never retired from your community. Kamu boleh pensiun dari pekerjaan kamu, tapi jangan sekali-sekali kamu pensiun dari komunitas kamu. Nah, kenapa? Sekali lagi kata yang saya anggap sakti. Supaya kita merasa, saya ulangi, merasa masih berperan. Nah, karena apa? Ketika kita kumpul dengan komunitas-komunitas kita kumpul dengan teman-teman kita, ya biasanya sama-sama tua gitu ya, tapi never mind. Maka kita merasa punya peran. Kita bisa berceloteh, kita bergurau dan sebagainya. Supaya apa? Yang kedua, jangan kesepian. Supaya berperan dan jangan kesepian. Nanti saya ada pepatah, ada quote dari Bunda Teresa yang bagus mengenai betapa jahatnya orang kesepian. Nah, ini saya terlalu banyak ngomong nih Pak Pin nih. Waduh, saya ini lagi lah. Tidak apa-apa. Jadi sebagai pencerahan saja. Ya, ini yang terakhir nih, nomor 3 nih saya anggap yang terakhir lah. Ada hormon-hormon di dalam tubuh kita. Tepatnya itu di otak kita. Saya khusus ingin menggarisbawahi hormon-hormon yang membuat Anda bahagia. Tidak merasa kesepian. Merasa berperan. Ya. Yang pertama itu adalah hormon endorfin. Saya ulangi, hormon endorfin. Itu akan tumbuh di dalam otak kita, di dalam tubuh kita, apabila kita bergerak. Apabila kita olahraga, dalam hal ini olahraga ringan. Apabila kita kerja. Pak Slamet contohnya. Ada orang yang kemudian masa pensiun dia merawat taman dia, pohon-pohonan dan sebagainya. Binatang. Ketika Anda bergerak, ketika Anda berolahraga, ketika Anda bekerja, maka akan keluar hormon endorfin dalam tubuh Anda. Dan itu yang membuat Anda bahagia. Yang kedua itu hormon oksitosin. Saya ulangi, hormon oksitosin. Itu apabila Anda dekat dengan orang yang dicintai. Saya tadi siang Pak, kebetulan saya keluar ke rumah sebentar. Di jalan saya ditelepon oleh anak perempuan saya yang kebetulan datang ke rumah. Ayah di mana? Ada di Bintaro sektor 7, saya bilang. Kenapa? Aku ada di rumah ini, tapi aku udah harus mau pulang nih. Saya kecewanya sampai malam ini Pak, saya kecewa, sedih gitu Pak. Karena apa? Dekat dengan orang yang dicintai itu akan menumbuhkan hormon oksitosin yang membuat saya bahagia. Memeluk. Biasanya kalau ketemu sahabat atau ketemu keluarga dekat, memeluk. Dan silaturahmi. Kembali ucapan Stansing tadi, never retired from your community. Itu silaturahmi. Yang ketiga itu hormon serotonin. Apabila Anda bermanfaat bagi orang lain. Kalau Anda bermanfaat bagi orang lain, herannya itu yang timbul kepuasan itu adalah yang memberi manfaat. Kalau Anda sedang nyopir atau sedang naik motor di jalanan melihat ada orang naik motor jatuh dan kemudian Anda berhenti menolong orang yang jatuh itu sampai dia kemudian berdiri dan bisa meneruskan perjalanannya, maka akan timbul kepuasan dalam diri Anda. Itu sebetulnya keluar hormon serotonin dalam tubuh Anda yang membuat Anda bahagia. Herannya orang yang menolong itu justru yang berbahagia.
bukan orang yang ditolong. Orang yang ditolong tentunya senang. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang menolong. Yang terakhir itu dopamin. Dopamin itu apabila kita berprestasi dan diakui. Dan diakui. Sekali lagi Pak Min, saya senang nulis dan artikel-artikel saya sebar di media sosial. Paling senang Pak kalau ada orang tiba-tiba telepon WA atau ketemu. Saya baca tulisan kamu. Loh, kamu baca dari mana? Enggak tahu tuh, saya dapat dari WA grup saya. Saya nulis berprestasi dan kemudian di-recognize oleh orang lain. Itu akan keluar apa yang disebut sebagai hormon serotonin. Oleh sebab itu saya sering kepada istri saya gitu, kamu masaknya yang masak pecel ini enak banget deh. Meskipun sebetulnya tidak banget lah gitulah. Tapi saya tahu ketika dia masak pecel dan saya mengatakan pecelnya enak banget, maka di dalam tubuh dia akan timbul hormon dopamin karena dia merasa berprestasi dan merasa di-recognize. Nah, hal-hal seperti ini kita kurang, Pak. Orang Indonesia itu kurang. Jadi apa yang kita lakukan untuk bahagia, Pak? Tidak ada satupun yang menyebut uang, Pak. Kalau Anda bergerak, olahraga, bekerja keras, dekat dengan orang yang dicintai, memeluk, silaturahmi, bermanfaat bagi orang lain, berprestasi dan diakui, Anda itu berbahagia. Dan karena Anda berbahagia, Anda sehat. Karena apa? Kalau tadi gerak tadi, Pak Min tadi mengatakan, olahraga dan gerak itu hanya sebagian dari faktor yang menimbulkan hormon kebahagiaan, yaitu hormon endorfin. Saya kalau habis jalan pagi atau jalan sore, terengah-engah gitu, itu rasanya puas sekali, Pak. Karena apa? Karena paru-paru saya sedang berusaha menghisap oksigen sebanyak-banyaknya. Itu yang membuat saya kemudian merasa lega. Nah, ini item saya yang terakhir, masih ada waktu setengah jam, Pak Min. Yo. Mari kita diskusi. Terakhir, paling akhir Pak Min, saya lupa. Yo. Bahagia membuat Anda sehat. Salah satu faktor Anda berbahagia adalah jangan sampai Anda merasa kesepian. Oleh sebab itu, never retire from your community. Ini ada terakhir sekali quote dari Ibu Teresa, Bunda Teresa, Mother Teresa, dia mengatakan, the most terrible poverty and loneliness is loneliness and the feeling of being unloved. Saya ulangi Pak, the most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unloved. Penderitaan yang paling parah itu apabila Anda merasa kesepian dan merasa Anda tidak ada yang mencintai. Ini yang harus kita tumbuhkan. Terima kasih Pak Min dan Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Saya catat dulu ya. Merasa Anda kesepian dan tidak ada yang mencintai. Oke. Baik. Wah, luar biasa nih Pak Sus. Quote-quote. Sebelum saya takutnya saya menguasai area ini, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Kalau ingin bertanya, sangat enak sebetulnya. Langsung dibuka videonya dan berucap ya, ketimbang lewat chat ya. Saya berikan kesempatan yang ingin bertanya, silahkan Raisen. Boleh dibuka videonya. Ya, untuk yang lain, Ibu Widianti, Bu Lili Kristine, mau bertanya Bu Lili ya. Oke, terima kasih Bu Lili. Silakan Bu Lili langsung to the point pertanyaannya. Terima kasih Pak Min, terima kasih Pak Sus. Sekarang bagaimana lansia yang dalam kondisi sakit? Sebab ini banyak sekali loh Pak Min. Usia 70-an ini seperti saya 75 gini, itu banyak sekali yang sudah mulai sakit. Jadi gimana itu? Harus menyikapinya. Pak Sus, monggo.
Ya, Jadi pertanyaannya adalah apa yang dikatakan Pak Sus itu kan kalau kita eling, kalau kita sadar, kalau kita tahu itu loh ya. Nah, wis, Iya, lah nah ini sekarang kadung kadung kalau kadung sakit ada orang-orang yang nggak paham, nggak tahu, wis kadung sakit gitu loh ya. Gimana Pak Sus? ya sudah kadung sakit. Nah, sudah ya, kadung sakit sudah lebih repot lagi toh, Pak Min. Iya, ya, itu saya urusannya sama setuju. ini nih, sama dokter udah. Saya setuju. Saya Maksudnya setuju, Bu. sikap di dalam pikiran dan ini Ya, kita harus oke. bersikap bagaimana? Monggo Ya, Pak Sus. ya, ini memang problem. Kalau sudah sampai sakit itu yang tadi saya bilang bahwa negara itu harus turun tangan kepada lansia yang sedang sakit. Harus itu harus. Karena Oke, apa? Karena mereka tidak berdaya. boleh dideketin Pak Sus, menjauh suara. Negara itu harus campur tangan terhadap lansia, terutama yang sakit, Ibu Lili. Oke, Karena apa? Karena itu warga negara loh, bukan orang lain. Itu warga negara yang tidak berdaya. Tidak usah lansia. Anak muda yang tidak berdaya, katakan disable, itu negara harus ikut campur. Itu ada di Undang-Undang Dasar, itu konstitusi itu hmm, yang mengatakan seperti itu. oke, Jadi mereka yang tidak berdaya itu harus mendapat santunan. baik. Nah, lingkup yang lebih kecil lagi adalah masyarakat. Oke, Masyarakat. Lingkup yang lebih kecil lagi adalah saudara. Lingkup yang lebih kecil lagi adalah keluarga yang harus memberi perhatian kepada lansia atau siapapun yang sedang sakit. Jadi ini kita bicara mengenai peduli, kepedulian. Atau ada sering terdengar itu, solidaritas dan subsidiaritas. Itu sebetulnya karena kepada lansia yang sedang sakit, itu harus ada yang peduli. oke. Masalahnya adalah sekarang kita sehat, usahakan Anda jangan sampai sakit. Bagaimana caranya? Hidup bahagia supaya Anda sehat. Jangan kesepian dan sekali lagi, jangan Anda meninggalkan komunitas Anda. Apapun komunitas itu. Oke. Sepakat sekali nih Pak Sus ya. Hanya saja kalau kita bicara menghimbau pemerintah gitu ya, eh, kalau dengar gitu ya, kalau nggak dengar bisa juga skala prioritasnya tidak ke arah sana. Bisa-bisa kan skala prioritasnya. Contoh kita saja nih baru dengar kampanye pilpres kan nggak pernah tuh ada nyaris ngomongin bahwa lansia tuh perlu mendapat prioritas yang utama gitu. Kan bicaranya tuh subsidi beras, makan siang, program-programnya itu loh ya. Ya. Nah, bagaimana kalau wis kadung ini kan kalau ini paling yakin apa yang perlu kita perbuatlah oleh individu Ini pemerintah itu kan bisa-bisa kejadiannya boh kapan itu loh, kira-kira begitu. ya individu itu sekali lagi, kalau pemerintah saya tadi mengatakan yang lebih dekat lagi itu adalah masyarakat. Oke, Yang lebih dekat lagi itu adalah saudara. ya, Yang lebih dekat lagi adalah keluarga. oke. Jadi ya ada makanya ada ilmu kedokteran yang menangani masalah orang-orang tua yang tadi saya sudah sampaikan, geriatri. Itu memang orang tua itu sakitnya khusus. Sakitnya khusus. Saya sampai umur 60 tahun itu tidak pernah merasa sakit. Tapi begitu sesudah 60 itu bangun tidur itu badan itu otot itu sakit semua itu, Pak. Bangun Hmm. tidur nggak ngapa-ngapain, Pak. Yo, Tapi ya mumpung kita masih sehat, kita harus berusaha untuk sehat. Untuk tetap sehat. oke. Jadi sekali lagi mindsetnya kita mulai sejak kita masih sehat. Jadi kalau yang sakit ini ya setidak-tidaknya minimum mindsetnya saya ini nggak sakit loh, cuman mungkin lelah atau ya, tangi meneh gitu. Ya, ya itu itu trik-trik yang perlu dipertanyakan keampuhannya, Pak. Iya, iya. Karena semakin lama orang tua itu kan semakin lama semakin banyak mendengar teman-teman kita meninggalkan kita. Iya.
beruntung kalau teman itu meninggalkan kita tanpa sakit. Tapi ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 12 tahun dia sakit di tempat itu. Waduh. Dan Oke. mungkin Oke, bisa sangat lebih. menarik ya. Oke, saya buka kesempatan pertanyaan selanjutnya. Yuk kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Lili sudah bertanya tadi. Bagaimana yang kandung sakit artinya minimum circle terdekat lah yang perlu ambil peran. Terdekat itu siapa? Bisa anak, mantu, kira-kira begitu, kakak, adik itu ya. Ya, ya, ya. Suami, istri, kira-kira begitu, itu circle terdekat. Kemudian circle yang lebih luas lagi adalah lingkungan ya. Masyarakat, lingkungan gitu. Lingkungan artinya ya mungkin RT, RW di komunitas lah atau lingkungan gitu ya, atau di rumah ibadah, kira-kira begitu ya. Ya, Yang ya. baik, ada yang ingin bertanya, ingin memberikan tanggapan, atau bahkan mungkin punya pengalaman memberikan satu apa tambahan opsi. Baik, nggak ada ya. Jadi kalau pertanyaan yang sebetulnya sudah saya siapkan tadi, kalau penyebabnya lebih ke arah power syndrome dan tidak punya peran lah, kira-kira begitu ya bahasa Ya. gampangnya ya Pak Sus, benar ya. Nah berarti tuntutan dan usia senja itu sebetulnya apa sih? Tuntutannya itu ya mereka masih ingin eksis ya, mereka tuh masih ingin hadir gitu ya, bahwa Ya. saya tuh masih hidup loh, saya tuh masih ada manfaatnya loh, kira-kira begitu ya. Kalau Ya, ya. tuntutannya ya, kira-kira tuntutannya gitu. Kalau mungkin bahasa umum, saya tuh masih pengen diuongke gitu, bisa. Ya, betul, betul. Betul-betul ya. Betul. Betul itu. Oke. Nah, kalau begitu saya tarik lagi ke atas terhadap pribadi, bagaimana dengan mindset, persiapan dan tindakan yang perlu dilakukan kalau gitu ya? Ya, itu yang saya tadi bilang, Pak, bahwa sebetulnya kalau kita baru memikirkan masa tua ketika kita usianya 50-an, menurut saya terlambat. Jadi kita harus menyadarkan kepada anak-anak kita, adik-adik kita, bahwa kamu harus mikirkan bahwa suatu saat kamu itu tua. Tua itu apa? Tua itu badan kamu akan lemah, pikiran kamu akan lemah, ingatan kamu akan lemah, uang kamu akan berkurang, kesehatan kamu akan berkurang dan sebagainya. Ini disadarkan saja dulu, Pak. Oke, Disadarkan jadi dulu apa yang perlu bahwa dilakukan adalah menyadarkan lingkungan di mana kita berada, terutama ya, lingkungan keluarga, kepada anak semua, sehingga mereka sadar itu ya, 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 kalian tuh akan seperti orang tuamu gitu, kira-kira begitu ya. ya, 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 Satu. Terus kedua, kalau itu menyadarkan mereka, tetapi kalau untuk menyadarkan diri sendiri artinya kita tuh harus sadar, udah siap mental kira-kira ya, mempersiapkan aktivitas-aktivitas pasca pensiun gitu ya, kalau yang mau pensiun itu ya. Kalau yang orang yang tidak pensiun artinya memiliki sebuah aktivitas-aktivitas rutin yang untuk mendorong tadi, mendorong semua semua itu ya, semua apa? Enzim-enzim tadi ya, ya, endorfin, oksitosin, serotonin dan dopamin ini ya, mereka ya, harus ya, sadar tentang 4 hal ini ya. Oke, ya, baik. ya. Masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Oke, kalau nggak Pak Ben, selamat malam Pak Ben. Atau Cikling ini, Cikling dari Semarang kalau nggak salah. Ya kalau nggak ada, nggak usah dipaksa ya untuk diadain. Mungkin ada closing statement Pak Susbondo terhadap saudara-saudara kita yang kira-kira akan bagian daripada lansia, dan juga mungkin himbauan yang kedua adalah kepada para lansia sendiri yang sudah wis kadung usia lansia. Eh, ini saya ingin mengatakan seperti ini, Pak. Ya, ya. Menjadi tua itu adalah pasti. Oke. Tetapi hidup bahagia itu adalah pilihan. Selamat malam, Pak Min. Oke, tua itu adalah pasti karena tidur diam pun pasti usia Tua. nambah. Ya, ya. Tetapi kalau ingin menjadi dewasa, menjadi sehat, menjadi sejahtera, menjadi bahagia adalah sebuah pilihan. Oke, Pak Sus, Ya, terima kasih. terima kasih atas sharingnya Sama-sama. yang luar biasa. Saya banyak terinspirasi. Saya juga
semoga bisa lebih produktif lagi. Ya, semoga bisa lebih produktif lagi dengan berbagai activity yang tentunya semampu yang kita miliki lah, kira-kira begitu ya. Oke. Yuk, selamat malam. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya close ya. Ya.